Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kali ini saya membahas sebuah novela yang berjudul Metamorfosis dari Franz Kafka. Saya hanya membahas khusus satu cerita saja karena buku ini tuh sebenarnya kumpulan fiksi karya Franz Kafka. Buku ini diterjemahkan oleh Ribut Wahyudi, Saud Pasaribu, Yudi S, dan T. Widiantoro. Karena ada versi lain terjemahan dari Sigit Susanto yang beliau itu sering menerjemahkan karya Kafka lainnya. Saya suka cover buku ini karena ini lukisannya Picasso gitu. Spoiler alert, ceritanya aneh, sedih, dan berakhir tragis. Silahkan teman-teman menyiapkan diri sebelum baca novela ini. Tokoh utamanya adalah seorang laki-laki bernama Gregor Samsa. Bayangin, suatu pagi, random banget, tidak terduga, Gregor Samsa telah berubah menjadi seekor kecoa saat dia bangun tidur. Awalnya ia mengira itu hanyalah mimpi buruk, namun pada kenyataannya, ia benar-benar telah berubah menjadi hewan kecoa. Di tengah keanehan itu, tebak apa yang dia pikirkan atau apa yang dia cemaskan. Hal utama yang ia cemaskan adalah pekerjaannya. Ia pikir ia sudah terlambat bangun, ia ketinggalan kereta, sehingga ia bisa dipecat dari pekerjaannya sebagai penjual keliling yang sebenarnya juga ia nggak suka gitu. Ia mengerjakan hal itu semata-mata untuk membayar hutang orang tuanya dan menghidupi anggota keluarga. Dia dengan mudah menerima peran sebagai mesin pencari uang setelah bisnis ayahnya gagal. Dia nggak ada komplain, nggak ada menutup sana sini, nggak ada narasi dari Kafka kalau Gregor ini sering menjelek-jelekan atau menyalahkan hidup. Jadi dia kayak dalam tanda kutip menerima takdirnya sebagai anak laki-laki yang menyediakan nafkah untuk keluarganya. Di awal cerita, Gregor membayangkan ia akan mengumpulkan uang dan bisa membayar hutang, ia bisa berhenti kerja. Dia juga ngebayangin bercakap-cakap dengan kepala tata usaha yang ngeselin gitu tentang resign-nya. Gregor tidak suka mencemaskan hal-hal yang berkutat di pekerjaannya, kayak dia nggak suka cemas jadwal kereta, dia nggak suka percakapan dengan orang-orang yang tidak tulus atau tidak genuine, karena dia jadi nggak punya temen ya, karena sering berpergian gitu, maupun jadwal makannya yang serba tidak jelas. Gregor Samsa adalah pekerja yang sangat rajin, selama 5 tahun terakhir belum pernah sakit, bahkan saat ia berubah jadi kecoa gitu ya, genting-gentingnya dia random banget berubah jadi hewan, ia masih khawatir kalau dia tuh dipecat. Jadi menurut saya tokoh ini tuh jelas-jelas udah nggak ada waktu untuk memikirkan dirinya sendiri atau menempatkan perasaannya itu di bawah kepentingan keluarganya. Scene pun berlanjut, kepala tata usaha atau bosnya itu datang ke rumah. Saya udah kesel nih sama bosnya ya, atau tokoh ini. Ia ketemu sama ayahnya Gregor ya maksudnya, dan bertanya-tanya kok Gregor nggak berangkat kerja sih. Ayah, ibu, dan saudara perempuannya mengkhawatirkan kondisi Gregor. Mereka mengepung kamar Gregor dengan pintu yang masih tertutup gitu. Ayahnya berusaha membela Gregor di depan kepala tata usaha dengan mengatakan kalau hidupnya Gregor ini ya seputar kerja aja sih, jadi nggak usah khawatir gitu. Ini malah ngenes sih buat saya. Di buku ini nggak ada narasi Gregor itu bersosialisasi sama teman-temannya, atau nggak ada narasi dia lagi kencan sama wanita gitu, siapa, nggak ada obrolan tentang itu. Scene selanjutnya menurut saya bernuansa dark comedy karena kita diajak nonton clumsy-nya Gregor menyesuaikan diri pada tubuh kecoanya dan perjuangan kerasnya untuk membuka pintu kamar serta mencari dan menimbang alasan kenapa dia bisa terlambat kerja. Pintu pun terbuka, tak pelak, kepala tata usaha dan anggota keluarganya tentu saja sangat terkejut mendapati Gregor udah berubah jadi hewan kecoa. Ayahnya memukuli Gregor agar kembali ke kamarnya. Ibu dan saudara perempuannya shock. Mereka mengira Gregor tuh benar-benar jadi kecoa yang nggak bisa bicara dan nggak bisa memahami perkataan keluarga. Sejak saat itu, ada penyesuaian pada kehidupan. Gregor di sini nggak ada narasi yang dia tuh benar-benar marah mengekspresikan frustrasinya dan kemuakan jadi kecoa. Dia juga nggak melarikan diri dengan cara bunuh diri gitu. Ya bayangin aja orang tiba-tiba berubah jadi kecoa, ya kayak gimana sih? Malahan dia kayak jadi pengamat keluarganya dari jauh dan dia berusaha menyesuaikan diri sebagai hewan kecoa. Sambil ya kalau ada keluarga diskusi apalagi tentang finansial gitu, dia nguping-nguping gitu.
Ia pun terbiasa bergantungan, merayap, dan bersembunyi di bawah sofa ketika diberi makan oleh saudara perempuannya atau yang bernama Grete. Kalau di terjemahannya ini ngomongnya sih kakak perempuan ya, tapi kalau di terjemahannya Sigit Susanto sepertinya adik perempuan ya. Jadi saya mengasumsikan bahwa Grete itu adalah adik perempuan dari Gregor. Silahkan dikoreksi jika saya keliru. Awalnya Grete memberi makan Gregor dengan sabar gitu, walaupun ya dia ketakutan ya dengan sosok kecoaknya Gregor. Lambat laun ya lama-lama ya jadi nggak sabar dan menganggap Gregor itu sebagai beban bagi keluarga. Gregor diabaikan keluarganya ketika para anggota keluarga tersebut sudah dapat kerjaan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Mereka nggak lagi bergantung pada Gregor. Gregor dari dalam tubuh kecoa malah mikir, oh lantas peranku apa ya di keluarga ini ya? Aku berguna apa di keluarga ini? Gitu. Mengingat sekarang ialah yang harus diurusin oleh keluarga. Sebelumnya kan dia ngurusin keluarga, sekarang dia yang diurusin gitu. Menurut saya di sini manusia itu diibaratkan hanya seperti mesin sesuatu ya. Kalau udah rusak ya kayak nggak ada perannya lagi dan itu bisa diabaikan gitu. Kamar Gregor pun menjadi kotor dan berantakan. Ia mulai memakan sisa-sisa makanan. Saya sedih ketika kamar yang dikosongkan, termasuk meja tulis yang ia gunakan saat masih menjadi manusia, saat masih menjadi mahasiswa di sekolah perdagangan. Gambar wanita favoritnya pun juga diambil, walau dia kayak udah berusaha menghalangi ibu dan saudara perempuannya gitu. Di sini saya rasa Gregor udah bingung banget ya. Dia benar-benar dianggap sebagai kecoa, padahal dia itu manusia dan pengen jadi manusia yang punya barang-barangnya sendiri gitu. Termasuk gambar perempuan kesukaannya gitu. Sang ayah pun tidak bersimpati pada Gregor. Pada hari Gregor berubah jadi kecoa, ayahnya tuh tampak peduli pada kondisi keuangan ya. Jadi bukan pada Gregornya sendiri. Interaksi dengan Gregor juga penuh dengan kekerasan ya. Ia menyerang Gregor atau memukuli Gregor pada hari pertama saat ia berubah. Kemudian di sini ketika Gregor itu menghalangi gambar perempuan diambil oleh ibu dan adiknya, si ayah salah paham, dia marah gitu. Dia menganggap Gregor ini menyerang. Jadi dia melemparkan apel berkali-kali ya, melemparkan apel sampai ada yang terbenam nancep di tubuhnya Gregor gitu. Selama sebulanan, apel itu masih nancep dan menjadi luka serius. Gregor menjadi semakin lemah. Grete, adik perempuannya yang awalnya simpati pun lambat laun memindahkan tanggung jawabnya dalam merawat Gregor kepada asisten rumah tangga. Soalnya dia sendiri kan juga udah kerja ya kalau nggak salah jadi uh, penjual dan belajar stenograf serta belajar bahasa Perancis gitu. Keluarga itu pun memindahkan Gregor ke kamar yang berantakan. Untuk mencari uang tambahan, keluarganya Gregor menyewakan sebuah ruang di rumahnya untuk 3 penghuni lain atau penyewa. Jadi pada saat itu selain keluarganya ada 3 penyewa yang tinggal tanpa mengetahui bahwa ada Gregor di situ. Jadi Gregor udah jadi aib keluarga. Di suatu ketika, dalam sebuah tindakan yang putus asa untuk mempertahankan rasa manusianya, karena Gregor semakin lama merasa dirinya kecoa gitu, Gregor mendengar alunan musik biola dari adiknya. Sebenarnya hubungannya Gregor sama si Grete ini baik ya awalnya saat menjadi manusia, bahkan Gregor ingin menyekolahkan adiknya itu ke sekolah musik karena adiknya tuh suka main biola gitu. Nah, dia pengen ngedengerin permainan biola dari adiknya. Dia menyelinap keluar kamar. Tanpa sengaja ia terlihat oleh para penyewa. Para penyewa itu pun kaget dan marah. Jadi selama ini dia hidup bertetangga dengan kecoa raksasa gitu. Mereka pindah dan menolak untuk bayar sewa. Di sini Gregor juga udah mulai ya udahlah kayaknya keluarganya juga tanpa dia nggak apa-apa gitu. Apalagi Grete yang tadinya simpati malah ngomong sama keluarganya kalau mereka tuh harus berhenti menganggap kecoa itu sebagai Gregor dan harus menyingkirkan kecoa tersebut gitu. Jadi bisa dibayangin Gregor itu masih mampu memahami semua perkataan keluarganya dan diomongin kayak gitu gitu. Gregor pun akhirnya meninggal seperti halnya ketika dia masih hidup, menerima nasib tanpa mengeluh, memikirkan kepentingan terbaik keluarganya. Namun sisi positifnya ya dia udah nggak menderita lagi ya, karena udah meninggalkan nggak bisa mengalami penderitaan hidup lagi. Ia ditemukan oleh asisten rumah tangga
keluarganya berduka sebentar, kemudian keluarganya diam-diam merasa lega dan move on gitu. Saya tuh sedih ya baca ulang kisahnya Gregor Samsa di novela Metamorphosis ini. Dia dianggap tidak mengerti perkataan keluarganya, kemudian mati sebagai hewan yang tidak berdaya. Orang tuanya pun juga move on dengan cepat gitu. Kayak lupa sama Gregor dan komentar ke Grete yang adiknya yang udah bermetamorfosis sebagai wanita dewasa yang sudah waktunya cari suami gitu kan. Kalau baca-baca dari ulasan sih memang ini ya, novela ini bercerita tentang kejadian absurd yang tidak bisa diprediksi, yang mana itu mengubah hidup seseorang. Kemudian ada rasa keterasingan Gregor pada keluarganya. Seharusnya keluarga menjadi lingkaran terdekat manusia. Tapi di sini ibunya aja angin-anginan ya sayangnya sama anaknya. Kalau normalnya kan seburuk apapun anaknya, ibu tetap nganggap anaknya baik gitu. Tapi di sini si ibu tuh histeris takut dengan sosok kecoanya Gregor. Menurut saya ini cerita tentang pengorbanan seseorang yang tidak dianggap oleh keluarganya. Ia dilihat sebagai suatu aspek saja, misalnya pencari uang atau penyedia ekspektasi keluarga. Entah kalau uh, tidak bisa memenuhi itu dianggap aib maupun diabaikan gitu. Jadi ya sehat-sehat manusia yang sekarang jadi tulang punggung keluarga, manusia yang dilihat sebagai mesin untuk keluarganya, sehat-sehat manusia yang diberikan beban segala macam ekspektasi, yang kalau nggak bisa memenuhi ekspektasi tersebut ya dianggap nggak ada gitu. Namun di sini Gregor Samsa itu nggak melarikan diri dengan cara bunuh diri, tapi dia menerima apa adanya plot cerita yang absurd dari Kafka dan pada akhirnya ya terbebas dari penderitaan dengan cara meninggal dunia. Buku ini mengajarkan saya untuk memikirkan diri sendiri, kemudian menyadari bahwa pada poin tertentu atau pada level tertentu kita tuh sebenarnya mirip dengan Gregor Samsa, tergantung levelnya seperti apa. Mungkin ada yang nggak sampai dimanfaatkan keluarganya sebagai mesin pencari uang, tapi dia tidak suka pekerjaannya. Itu kan yang dirasakan si Gregor juga ya, gitu. Ya mungkin itu yang dirasakan manusia modern saat ini ya. Mungkin itu saja resensi atau ulasan singkat dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga selalu sehat jiwa dan raga. Selamat melanjutkan aktivitas.